materi modul 8 ya, berkenaan dengan penggunaan turunan dalam ekonomi ya. Oke, Anda bisa lihat buku panduan turunan dalam ekonomi modul 8 ya. Oke. Nah, penggunaan turunan dalam ekonomi mempunyai konsep. Turunan pertama dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mendapatkan ongkos marginal, pendapatan marginal, elastisitas, hasrat menabung marginal, dan hasrat mengkonsumsi marginal, dan lain-lain. Di sini kan kita pelajari beberapa pokok bahasanya, yaitu perilaku konsumen dan kemudian ada perilaku produsen dan kemudian nanti akan kita coba membahas latihan yang ada di dalam modul kita ini. Oke. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa setiap kali kita memulai pelajaran, ada baiknya Anda semua sudah membaca modul ini sebelumnya, sehingga ketika saya menerangkan Anda semua bisa cepat mengerti ya. Oke. Nah, kita masuk ke pokok bahasa perilaku konsumen. Oke. Jadi perilaku konsumen itu ada beberapa sub. Di sini kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi satu unit barang ya. Jadi kepuasan marginal itu mempunyai formula seperti ini. Kepuasan marginal adalah turunan pertama dari kepuasan total. Anda bisa lihat di sini, kepuasan total itu adalah TU. Nah, sehingga untuk mendapatkan kepuasan marginal itu kita bisa mendapatkan turunan pertama dari TU ke Q ya, turunan pertama TU ke Q. Kemudian jika P menunjukkan harga barang ya, maka konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum apabila dipenuhi syarat P sama dengan MU ya. MU ini Anda boleh catat benar-benar ya, karena rumus ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penggunaan turunan dalam ekonomi. Untuk lebih memahami, kita akan membahas satu soal di sini, satu soal yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Seperti itu. Jadi saya akan membagi dua layar seperti ini. Anda bisa lihat. Anda bisa lihat soal ini. Oke. Dimana di sini contohnya ada contoh soal di sini. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit itu 20 dan kepuasan total konsumen ditentukan oleh fungsi seperti ini. Nah, kita coba menyelesaikan soal ini walaupun ada di buku,
saya coba lagi untuk membahas supaya lebih jelas. Sini ada kepuasan total konsumen 120 Ki ya, kurang 0,25 Ki kuadrat kurang 100. Nah, karena kepuasan total itu akan diperoleh konsumen bila P-nya sama dengan MU ke MU berdasarkan rumus yang pertama. Kita turunkan dulu untuk mendapatkan nilai U. Turunan pertama dari TU ke terhadap Q ya, seperti ini. Maka turunan pertamanya ini adalah kira-kira berapa? 120 dikurang 0,50 2 kali 0,25 ya, Q. Nah, pangkatnya ini 2 kurang 1. 100-nya gimana? 100-nya kosong ya, karena tidak ada variabel Q di situ. Sehingga kita dapatkan untuk nilai MU itu adalah 120 dikurang 0,50 Q. Sedangkan ya kemudian dari soal itu kita ketahui yang diketahui ya, ini diketahui ya, DP-nya, harga per unit itu 20 rupiah. Sehingga untuk yang ditanya di sini jawabnya, ya, kita scanning dulu soal ini. Yang diketahui adalah P sama dengan 20 berdasarkan soal. Kemudian diketahui kepuasan total konsumen itu seperti ini persamaannya. Kemudian yang ditanya kira-kira apa? Yang ditanya adalah Q, karena berapakah jumlah barang di sini, sama dengan sehingga dari persamaan ini MU ini kita dapati karena kepuasan total akan diperoleh konsumen bila syaratnya P sama dengan MU. Maka P-nya kita sudah ketahui ini. Kemudian persamaan MU-nya itu sudah kita ketahui ini. Maka kita substitusi masuk 20 sama dengan 120 dikurang 0,50 Q ya. Sehingga kalau untuk mendapatkan nilai Q-nya ini dari persamaan ini gampang saja, karena cuma satu variabel Q yang ada di sini. Sehingga kalau ini saya pindahkan ke kiri, ke ruas kiri, maka dia positif 0,50 Q sama dengan ini saya pindahkan ke ruas kanan, ini 120 kurang 20, sehingga mendapati 0,5 Q
dengan 100 ya, sehingga Q-nya sama dengan 100 dibagi 0,5 atau 1/2. Ini 2-nya naik, jadi 2 kali 200. Nah, sehingga untuk konsumen yang akan memperoleh kepuasan total yang maksimum jika ia membeli barang 200 unit pada harga 20 per unit. Oke. Terus kita coba dengan soal yang lain ya. Jika misalkan seperti ini, saya hapus dulu. Saya hapus ya, saya hapus. Sekarang saya buat soal ya, soal yang sama dengan ini. Misalkan diketahui, ya, misalkan diketahui itu aja deh. Mana nih? Tadi mana ya? Oke. Misalkan diketahui kepuasan total konsumen kepuasan total konsumen itu TU sama dengan 220 Q kuadrat dikurang 10 Q ya, tambah 300. Nah, ditanyakan kemudian harganya pada saat harga barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit kira-kira 50 ya, 50 rupiah ya per unit. Ditanyakan ya, ditanyakan di sini Q-nya berapa, kakinya jumlah barang yang akan diminta, jumlah barang yang akan diminta, jumlah barang. Hapus saja. Oke. Penyelesaian ya, mau dikerjakan dulu, silahkan dicoba. Oke.
langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu. Di sini kita ketahui dari soal ini, kita ketahui kepuasan total. Kepuasan total itu bentuk fungsinya seperti ini, 20 Q kuadrat dikurang 10 Q plus 300. Kalau P itu sama dengan 50. Oh ya, kemudian saya tambahin lagi. Kira-kira TU-nya berapa ya? Nah, TU atau kepuasan totalnya. Kepuasan totalnya itu berapa? Kepuasan total. Total ya. Oke, kita selesaikan dulu seperti penjelasan sebelumnya, bahwa rumus atau formula yang akan kita pakai untuk mendapatkan jumlah barang itu MU ya. MU adalah turunan pertama kepuasan total terhadap ini. Oke, saya hapuskan dulu. Jadi turunan pertama kepuasan total terhadap Q ya. Dari rumus ini langsung aja kita turunkan, berarti 20 Q kuadrat itu 400 ya, 40 Q dikurang 10 ya. Kemudian kepuasan total maksimum ditunjukkan dengan nilai P sama dengan MU. Sehingga karena MU-nya sudah diketahui, P-nya juga sudah diketahui, tinggal masukkan substitusi nilainya. 50 sama dengan MU. MU itu 40 Q dikurang 10. Nah, ini disatukan, berarti ini saya pindah ke kiri, berarti menjadi plus ya, 60 sama dengan 40 Q ya, sehingga Q-nya itu kita bisa dapatkan adalah 6/4 atau 3/2. Oke, ini Q-nya ya, ini Q. Di kepuasan total konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum jika ia membeli barang 3/2 unit pada harga Rp50 per unit, atau ini 1,5 unit ya. Kemudian untuk mencari kepuasan total dari rumus yang tinggal, masukkan saja ke dalam persamaan ini, sehingga kita bisa dapatkan TU itu sama dengan, kita tulis lagi 20 Q ya, 20 Q kuadrat dikurang 10 Q ya, tambah 300.
sehingga didapatkan T7 itu sama, masukkan aja 20 kali dengan 3/2 kuadrat kurang 10 kali 3/2 kali tambah 300 tambah 300. Sehingga kalau ini 9/4 berapa tuh? Di 9/4 dikali 20 tambah berapa nih? 10 berarti 15 ya. Kalau ditambah dikurang 15 ya. Tambah 330 T. Di kepuasan totalnya itu 330 rupiah. Ya, seperti itu. Kepuasan total diperoleh ketika TU-nya itu 330 dan Q-nya itu jumlah barangnya itu 1,5 ya. Ya kebetulan soalnya seperti ini ya, seperti ini. Sehingga kalau ketika ada soal yang menanyakan TU-nya berapa, MU-nya itu berapa, MU-nya berapa, Q-nya berapa, Anda bisa menyelesaikan langsung dengan cara seperti ini ya. Kemudian kita pindah ke contoh soal yang berkaitan dengan perilaku produsen ya. Perilaku produsen itu bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi perilaku produsen itu punya formula juga sendiri. Jadi di dalam perilaku produsen itu ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dan penggunaan inputnya. Sehingga tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input disebut dengan produksi marginal MP. Ya, di sini MP sama dengan produksi marginal production sama dengan turunan pertama fungsi Q ya terhadap X ya. Turunan pertama fungsi Q terhadap X. Kemudian produksi rata-rata adalah output rata-rata per unit. Ya, disimpulkan produksi rata-rata itu sama dengan jumlah
Oke, output rata-rata per unit input Q menunjukkan tingkat output ya, yang dihasilkan, dan X input, tingkat penggunaan input ya. Q menunjukkan tingkat output yang dihasilkan, dan X menunjukkan tingkat penggunaan input. Kemudian formula lain di dalam perilaku produsen ini ada yang namanya, untuk menghasilkan keuntungan maksimum adalah MP ya, tetap marginal production, itu sama dengan harga input PX dibagi dengan harga output PQ ya. Ini jadi Anda bisa lihat ini untuk mendapatkan produksi marginal ketika ada tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input. Sedangkan ini mencari untuk menghasilkan keuntungan maksimum ya, seperti itu. Kemudian tingkat penggunaan input harus pada daerah di mana produksi marginal menurun atau M sama dengan MP negatif. Jadi yang kita cari adalah gradiennya itu yang negatif. Nanti kita akan bahas soal yang berkaitan dengan perilaku konsumen ini. Ya, contohnya seperti ini. Anda bisa lihat. Ya. Oke, saya bahas di sini, semoga bisa dipahami dengan benar. Jadi ini ada contoh ya. Saya dengan buku ya. Suatu perusahaan memproduksi suatu barang dengan input X ya. Kita scanning dulu ya soalnya. Kita scanning, diketahui ya. Suatu perusahaan memproduksi suatu barang dengan input X, output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan ditunjukkan pada fungsi Q ya. Q sama dengan 75 tambah 5 X pangkat 2 dikurang 1/3 X pangkat 3. Kemudian jika harga input adalah 2100, PX nya itu sama dengan 2100 ya. Dan harga output PQ sama dengan 100. Berapa unit yang harus diproduksi? Berapa unit yang harus diproduksi? Maksudnya ini menunjukkan bahwa jumlah barang per jumlah unit yang harus diproduksi. Berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Jadi seperti tadi, keuntungan maksimum itu kita bisa mendapatkan simbolnya seperti, kalau maksimum itu seperti ini ya. Jadi yang dicari di sini adalah, ditanyakan itu adalah ini
key-nya dulu, ditanya itu key-nya berapa, kemudian berapa produksi rata-rata ini yang di garis bawah. Produksi rata-rata itu adalah A, B. Nah, dari soal kita bisa dapatkan apa yang dicari dan apa yang diketahui. Untuk lebih jelasnya, dia penyelesaian di sini. Penyelesaian. Ya. Penyelesaiannya seperti ini. Kita cari karena Px dan Pq itu sudah diketahui. Kita cari nilai MP-nya dulu. MP itu apa? P itulah keuntungan yang maksimum, karena di sini untuk mencari Q saat perusahaan saat keuntungannya diperoleh maksimum, maka kita dapatkan rumusan Px ya per Pq ya, seperti ini. Sehingga ini dimasukin ke rumus 2100 ya, dibagi 100 itu sama dengan berapa nih? Ini habis bisa 21 kan? 21. Kemudian kita cari berdasarkan penyelesaian ini nilai marginal, produksi marginalnya. Ini sudah diketahui, sehingga untuk fungsi ini, fungsi Q-nya ini, karena Q ada di sini ya, karena Q ada di sini, maka kita harus cari variabel yang ada dalam Q untuk mendapatkan nilai Q, sehingga NP sama dengan ya, turunan fungsi Q dibagi dengan terhadap variabel X, sehingga di sini jadi ini adalah kalau diturunkan, turunan pertamanya adalah 10X ya dikurang dengan X pangkat 2. Nah, karena nilainya sudah kita ketahui ya, jadi NP itu fungsinya seperti ini. Karena nilainya kita sudah ketahui NP 21, maka ya, saya bisa tulis begini, NP sama dengan 10X ya dikurang X pangkat 2 ya. Sedangkan NP-nya sudah ketahui dengan ini, maka di sini saya tulis 21 sama dengan 10X dikurang X pangkat 2. Nah, sehingga ini bisa menjadi sebuah persamaan kuadrat. Dipindahkan ke ruas kanan, X pangkat 2 dikurang 10X ya, ditambah 21 sama dengan 0. Oke. Untuk mendapatkan nilai X-nya, karena ini persamaan kuadrat, kita faktorkan ya, biasa kita faktorkan. Kemudian ini juga X, kita cari nih kira-kira berapa ditambah berapa menghasilkan 10, berapa dikali berapa menghasilkan 21, kita bagi 7 ditambah 3
3, 7 ditambah 3 bisa 10. Berarti karena di sini positif, di sini minus, kemungkinan besarnya kita coba ngambil negatif di sini. Di sini 7, kemudian di sini 3. Ya, dari faktorisasi ini. Nah, kita coba ya, x kali x itu x pangkat 2, x kali minus 3, minus 3x dikurang 7 kali x ya, berarti 7 tambah 3 itu minus 10 kan, minus di sini. Kemudian minus 7 dikali minus 30, minus 7 dikali minus 3, 21 ya. Jadi kita mendapatkan nilai x1. Nah, selalu lihat yang paling besar nilainya itu menjadi x1 sama dengan 7, kemudian x2 itu sama dengan 3 ya. Karena dicari produksi rata-rata AB, nah sampai di sini kan kita, karena yang mau dicari itu AB Q dengan AB ya, Q-nya belum dapat di sini, berarti kita uji dulu nih yang mana yang negatif. Yang ditanya itu adalah jika kita cari gradiennya yang negatif ya. Jadi kita cari gradiennya yang negatif untuk mendapatkan keuntungan maksimum ya, keuntungan maksimum. Ya, seperti itu. Jadi sampai di sini kita uji gradiennya untuk maksimum. Ya. Kita cari nilai gradien dulu dari nilai x yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau untuk mencari gradien itu n sama dengan turunan pertama MP ini terhadap fungsi terhadap x ya. Jadi MP ini kita turunkan lagi ya. MP di sini itu kita turunkan lagi menjadi 10 dikurang 2x. Nah, ini yang namanya gradien. Supaya dia maksimum, kita cari gradiennya yang minus ya. Supaya dia maksimum, kita cari gradiennya yang minus atau negatif. Nilai ini, nilai x yang masing-masing x1 dan x2 kita masukkan ke dalam fungsi m ini yang sudah kita dapatkan dari turunan
Pertama, marginal production terhadap X. Kita sama dengan 10 untuk X1 ini. Saya tandain dulu kayak gini. Ini 10 dikurang 2 kali 7 sama dengan berarti 10 kurang 14 itu minus 4. Kemudian ini kita masukkan M sama dengan ini 1 ya. Ketika M dimasukkan X sama dengan 7 maka hasilnya negatif ya, kemungkinan ini karena negatif ya berdasarkan soal ini kita lihat. Kemudian 10 ketika X sama dengan 2 kali 3 berarti 2 kali 3 6 4. Nah, menjadi fokus utama kita itu karena untuk memaksimumkan produksi marginal, maka yang kita ambil adalah ini ya, kita ambil adalah yang kemudian setelah itu setelah didapatkan nilai M maka kita bisa mendapatkan nilai Q ya. Karena nilai Q yang mempunyai M minus ya. Jadi Q sama dengan Q-nya tadi kita dapatkan Q sama dengan 75 ya. 75 tambah 5x kuadrat ya dikurang 1/3 x pangkat 3. Ini masukkan saja di 75 tambah ini ada hapus 75 tambah 5 kali 7 kali 7 maka 2 dikurang 1/3 kali 7 pangkat 3. Hasilnya itu adalah 205. Hasilnya adalah 205 2/3. Karena ini pecahan kita bulatkan saja menjadi 205 unit ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai AP itu adalah produksi rata-rata sama dengan Q, karena Q-nya sudah didapat dibagi dengan X terhadap sama dengan 7 ya, sama dengan 205. Nah, 7 yang diambil ya, ingat ini yang diambil karena menghasilkan gradien yang minus ya, dibagi dengan X nya berapa, 7. Hasilnya adalah 29. Nah, ini lagi dibulatkan 2/7 atau sama dengan 29 ini unit ya. Oke ya, seperti itu.
sebelum kita lanjut, coba kita selesaikan latihan ya, soal-soal latihannya. Jadi seperti ini penyelesaian dari persoalan perilaku konsumen dan perilaku produsen untuk penggunaan turunan dan ekonomi. Oke, kita coba membahas latihannya ya. Kita coba membahas latihannya. Ya, hapus dulu. Coba Anda buka di halaman 8-10 ya. Anda lihat di situ ada nomor 1, diketahui bila kepuasan total dari seseorang dapat dinyatakan dalam rupiah dan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejenis barang ditunjukkan oleh persamaan TU sama dengan 20 Ki ya, dikurang 0,2 Ki kuadrat maka berapakah jumlah barang yang dibeli ketika PX ya, ketika PX nya itu sama dengan tadi 8 rupiah. Ini coba kita bahas ya. Berapakah jumlah barang yang akan dibeli pada tingkat harga P sama dengan PX sama dengan 8 rupiah. Kemudian yang ditanyakan itu Ki-nya itu berapa, kemudian ini bukan PX ya, sorry, ini adalah P karena ini adalah konsumsi di sini. P itu 8, jadi yang ditanyakan adalah Ki-nya itu berapa sih? Ki-nya, kemudian kepuasan total yang diperoleh konsumen TU. Seperti tadi soal yang kita bahas. Langsung penyelesaian aja. Penyelesaian. Dimana untuk mendapatkan Ki ini kita harus mencari nilai MP dulu dari fungsi TU. Kita turunkan TU, turunan pertama TU terhadap Ki
Q itu langsung saja kita turunkan 2 dikurang 0,2 Q kuadrat berarti 0,4 Q. Oke. Sedangkan P itu sama dengan MP sedangkan P itu sama dengan MP, kepuasan total maksimum. Misalkan kepuasan total yang maksimum itu adalah P sama dengan M. P-nya itu kita dapatkan 8 dan MP-nya itu kita sudah dapatkan M. Berarti 8 sama dengan 2 dikurang 0,4 Q. Nah, ini ya. Jadi ini saya pindahkan ke sini, kemudian ini saya pindahkan ke samping. Sorry, salah ini. Sorry. Ini itu salah soal, salah lihat saya. Oke. Jadi TU-nya itu 20 Q dikurang 0,2 Q kuadrat. Sorry. Soal nomor 1 ya. Kemudian di sini ini dihapus saja. Salah soal tadi. Oke. Langsung saja. Ini kita turunkan dulu, berarti 20 Q 20 dikurang 0,4 Q. Sedangkan P itu sama dengan MP. Harga itu kita ketahui P-nya itu adalah 8 sama dengan MP-nya itu adalah ini, hasil turunan dari turunan pertama TU. Ya, kepuasan total TU terhadap jumlah barang konsumsi atau Q 0,4 Q. Ini saya pindahkan, ini saya tukar ya, jadi 0,4 Q ini saya pindahkan ke kiri, ruas kiri, dan 8 ini saya pindahkan ke ruas kanan, sehingga saya dapatkan 0,4 Q sama dengan 20 dikurang 8, dan 0,4 Q sama dengan 12 Q sama dengan berapa? 12 dibagi 0,4. Itu berapa tuh? 12 dibagi 0,4. Berapa kira-kira? 30. Q-nya sudah didapat ya. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah kepuasan totalnya, TU. Ya, berdasarkan fungsi 20 Q ya, dikurang 0,2 Q kuadrat ya.
sehingga kita bisa dapatkan nilai kepuasan total atau TU itu dimasukkan aja 20 kali 30 dikurang 0,2 kurang 0,2 kali 30 kuadrat. Nah, ini 30 kuadrat itu 900. 900 kali 0,2 itu berapa? 600 dikurang 900 kali 0,2 berapa? 180 sama dengan kapan? 420 Juni. Kepuasan total itu ketika harganya capai 420 per unit, 420 rupiah per unit. Ya, ini ya. Oke, kita sudah dapatkan jawaban untuk soal pertama. Udah bisa lihat, oh ya, di oh 420 ini cuma 420 saja ya, bukan harga. Oke. Kemudian kita coba bahas yang lebih sedikit rumit. Itu sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya? Ada. Nah, kita selesaikan yang nomor 3. Nomor 3 tuh gimana tuh? Nomor 3 tuh, jika fungsi rata-rata suatu perusahaan nomor 3 itu dari soal latihan seperti ini. Jika fungsi produksi rata-rata suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan, ya diketahui AP-nya, jadi di scanning dulu nih soalnya apa sih yang ditanyakan, apa yang diketahui. Yang diketahui itu ada 16 AP, fungsi AP 16 X ya, kurang X kuadrat dikurang 2. Kemudian biaya berapakah produksi marginal pada tingkat penggunaan input X sama dengan 5, berarti PX nya halo Mas Bro 5 rupiah. 5 rupiah yang ditanyakan produksi marginal. Yang ditanyakan adalah itu adalah MP. Sama dengan kita coba selesaikan ya. Kita coba selesaikan. Kita ketahui AP itu sama dengan 16X dan
dikurang X pangkat 2 dikurang 2, sedangkan di rumus itu nyatakan AP penyelesaiannya penyelesaian. Ya. Oke. Penyelesaiannya oke. Soal itu kita ketahui rumus AP itu atau produksi rata-rata sama dengan tingkat output yang dihasilkan per X yang menunjukkan tingkat penggunaan input. Sehingga yang ditanya itu adalah MP ya. Oke, yang pertama dari rumus ini, dari soal ini, kira-kira mula-mula apa yang dicari untuk mendapatkan nilai marginal production atau produksi mampu. Kita punya fungsi AP, fungsi produksi rata-rata, kita punya input, harga input atau PX sama dengan 5. Nah, yang kita ketahui rumus produksi rata-rata itu adalah Q per X. Kita coba ya, kita coba selesaikan. Coba, karena AP itu sama dengan, ya berdasarkan soal ini, sama dengan 16X dikurang X pangkat 2 dikurang 2, maka nilai APX ini saya substitusi masuk ke dalam AP fungsi AP. Jadi saya bisa tulis Q per X ya, sama dengan 16X ya dikurang X pangkat 2 dikurang 2. Oke ya, X pangkat 2 dikurang 2. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai Q, masing-masing ruas ini saya kalikan dengan X ya, untuk menghilangkan X di sini. Di ruas kiri dikali X, di ruas kanan itu dikali X ya. Ini dikalikan dengan X ya, kali X. Ini juga dikali dengan X ya, untuk menghilangkan nih variabel X yang ada di sini. Oke. X dikali ini berarti X-nya bilang ya, Q sama dengan dikali X berarti 16 X pangkat 2 dikurang ini kali X berarti X pangkat 3, ini dikali X dikurang 2X. Nah, kita sudah dapat fungsi Q ini ya. Kita sudah bisa mendapatkan fungsi Q. Oke. Sehingga untuk MP-nya sendiri kita bisa dapatkan dengan turunan pertama fungsi Q terhadap X ya. Ini adalah 32, langsung aja X dikurang 3X pangkat 2 ini dikurang 2.
sorry. Benar ya. Iya. Karena di sini penggunaan input X sama dengan 5. X sama dengan 5. Dimasukkan saja ya di sini. Sama dengan 32 kali X kali 5 dikurang 3 kali 5 ya. Wadah dikurang 2. Coba kita selesai. 32 kali 5 160 dikurang dengan 3 kali 5 75 ya. 5 kurang 2 kurang 75 kurang 83. Oke, jadi kita bisa dapatkan produksi marginalnya itu adalah 83 ya. Cukup ya. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi turunan pertama ya. Turunan pertama di sini. Biaya produksi dan penerimaan. Langsung saja ke biaya produksi dan langsung saja saya bahas di modul 9 ya. Di sini maksimum dan minimum suatu fungsi. Seperti kita ketahui, nanti kita bahas masing-masing untuk biaya produksi dan penerimaan. Langsung saja di sini. Waktunya tidak terlalu banyak. Kita langkah dulu. Langsung ke modul 9 di sini. Jadi penerapan konsep turunan untuk maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, kita sudah ketahui karena kita sudah pernah bahas masalah turunan pertama ya. Turunan pertama seperti ini. Ketika ada fungsi X, maka turunan pertamanya terhadap X, fungsi X terhadap X itu adalah misalkan di sini 3x pangkat 2 plus 7
maka turunan pertamanya adalah 6x. Jika untuk semua nilai x lebih besar dari 0, x merupakan fungsi yang menaik begini, dan x lebih kecil dari 0, fungsi x-nya akan menurun. Anda bisa lihat di halaman 93 dan 94. Di situ ada grafik gambar 92 ya. Gambar 92, Anda bisa lihat nilai-nilai x pada sebuah fungsi x. Nilai x pada sebuah kurva fungsi x ya. Nah, pertama contoh soal.